Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam penanaman modal bidang usaha penanaman modal di Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Kadek Rio Gunawan, teman saya Berli Andreka Maniti, dan Renaldo Mulawatua Manalu. Selamat menyaksikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan Keputusan Presiden Nomor 32, 33, dan 34 Tahun 1992 telah ditetapkan bentuk kerjasama, yakni dengan melalui usaha kerjasama patungan antara modal asing dan pihak nasional yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan serta peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Selanjutnya, manajemen kontrak adalah bentuk usaha kerjasama antara para pihak modal asing dan nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan manajemen oleh pihak modal asing terhadap suatu perusahaan nasional. Kontrak manajemen umum ditemukan misalnya dalam kasus lapisan teratas jaringan hotel internasional. Pemilik hotel seperti Marriott dan Hilton sering tidak memiliki hotel-hotel mahal yang menggunakan nama mereka di seluruh dunia, tetapi pengoperasiannya dalam bentuk kontrak manajemen. Baik, berdasarkan pada contoh di atas, para pihak yang terlibat dalam manajemen kontrak ini adalah: yang pertama, pemilik hotel atau owner, khususnya hotel berbintang 3, 4, dan 5 sebagai pemodal yang biasanya tidak memiliki skill manajemen, perhotelan, dan networking yang cukup. Yang kedua adalah pengelola yang menjalankan manajemen hotel jaringan internasional berdasarkan kontrak atau perjanjian. Unsur-unsur manajemen kontrak adalah: yang pertama, adanya kesepakatan di mana perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain. Dan yang kedua adalah perusahaan tersebut akan mendapatkan imbalan yang telah disepakati melalui perjanjian. Hak dan kewajiban dari para pihak, baik pemilik dan pengelola hotel, di manajemen kontrak. Yang pertama, pengelola berkewajiban untuk mengoperasikan dan mengelola hotel berdasarkan term and condition yang akan ditetapkan pada perjanjian terpisah dari masing-masing hotel. Yang kedua, pemilik berkewajiban untuk membayar fee kepada pengelola yang akan ditetapkan pada perjanjian yang terpisah. Dan yang ketiga, pemilik memberikan wewenang kepada pengelola untuk bernegosiasi. Tahapan-tahapan dalam manajemen kontrak. Yang pertama yaitu meliputi pemilik manajemen hotel jaringan internasional akan melakukan negosiasi dengan pemilik hotel dari Indonesia. Dan yang kedua, menandatangani MOU dan sepakat dengan klausa-klausa yang disepakati dalam kontrak manajemen hotel jaringan internasional. Dan yang ketiga adalah penandatanganan manajemen kontrak oleh pemilik hotel dan orang yang berhak menandatangani kontrak dari manajemen hotel jaringan internasional. Jenis-jenis jasa yang terkait dalam kegiatan-kegiatan usaha manajemen hotel jaringan internasional ini meliputi yaitu: 1. Jasa konsultasi, 2. Jasa waralaba, 3. Jasa pengelolaan. Usaha jasa manajemen hotel jaringan internasional dapat melakukan salah satu dari jasa secara terpisah atau sebagai gabungan dari 2 jenis jasa atau secara keseluruhan. Hak investor asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 8, 10, 14, 15, dan 18 yaitu: 1. Mengalihkan aset yang dimiliki kepada pihak lain. 2. Melakukan transfer dan repatriasi atau pengiriman dalam valuta asing tanpa ada penundaan. Hak transfer dan repatriasi ini meliputi: pertama, modal, keuntungan bunga bank, dividen, royalti, kompensasi atas kerugian, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. Yang keempat, mendapatkan kepastian secara hak, hukum, dan perlindungan. Yang kelima, informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankannya. Dan keenam, hak pelayanan. Dan yang ketujuh adalah berbagai bentuk fasilitas kemudahan.
Kewajiban investor asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 15. 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurung CSR. Membuat dan menyampaikan laporan penanaman modal kepada BKPM. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab investor asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 16. 1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. 2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila investor menghentikan atau menelantarkan kegiatannya secara sepihak. 3. Menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara. 4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. 6. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Jangka waktu penanaman modal asing. Menurut Pasal 3 PP Nomor 20 Tahun 1994, penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak berproduksi komersial. Tahap eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi belum diperhitungkan mulai berlakunya izin usaha. Penanaman modal asing dapat memperpanjang izin usahanya dengan syarat usaha perusahaan tersebut bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional yang diberikan untuk masa 30 tahun. Berakhirnya izin penanaman modal asing. 3 cara berakhirnya izin penanaman modal asing. 1. Jangka waktu izin yang telah diberikan penanaman modal telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. 2. Dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah. Faktor penyebab adalah penanaman modal asing telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan baik yang terdapat dalam izin usaha maupun undang-undang yang berlaku. 3. Batal demi hukum. Penanaman modal asing tidak melaksanakan kegiatan nyata baik administrasi maupun fisik terhitung 3 tahun sejak izin diterbitkan. Bentuk kerjasama penanaman modal. 1. Joint ventures. 2. Joint enterprise. 3. Kontrak karya dalam kurung contract of work. 4. Kontrak production sharing. Joint ventures, suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka dalam kurung kontraktual, di mana tidak membentuk suatu badan hukum baru. Ciri dari suatu usaha kerjasama dalam kurung joint venture adalah sebagai berikut. 1. Suatu perusahaan atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional. 2. Modal perusahaan joint venture terdiri dari know-how dan modal saham yang disediakan oleh para pihak dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam. 3. Para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing. 4. Khusus untuk Indonesia, seperti yang dikenal sekarang ini, merupakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional. Joint enterprise. Joint enterprise adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dan pemilik modal nasional. Joint enterprise merupakan suatu perusahaan terbatas yang modalnya terdiri dari modal dalam nilai rupiah maupun dengan modal yang dinyatakan dalam valuta asing. Kerjasama dalam bentuk joint enterprise adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Bentuk kerjasama joint enterprise bukan saja disukai oleh penanam modal asing tetapi juga oleh pemerintah. Hal ini karena disebabkan beberapa faktor, yaitu 1. Setiap usaha di Indonesia memerlukan rupiah untuk pembayaran barang-barang yang lebih murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Juga untuk pembayaran gaji pegawainya dan lain-lain. Pengeluaran dibutuhkan uang rupiah oleh penanaman modal asing tersebut. 2. Penanaman modal asing tidak perlu menanamkan modal dalam bentuk valuta asing.
tetapi modal asing tersebut dapat berbentuk mesin-mesin atau lain hasil produksi penanaman modal asing tersebut. 3. Dengan bekerja sama dengan pengusaha nasional, apalagi yang telah lama berpengalaman di Indonesia, maka penanam modal asing itu dapat mengecilkan risiko seminimal-minimalnya, sehingga sebenarnya penanaman modal di Indonesia lebih merupakan pemberian kredit daripada penanaman modal asing yang langsung. Kontrak karya. Kontrak karya adalah kontrak bekerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia. Dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk kerjasama kontrak karya ini hanya dapat terjadi dalam perjanjian bekerjasama antara badan hukum milik negara atau BUMN, seperti kontrak karya antara PT Pertamina dan PT Saltek Pasifik Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari Saltek International Petroleum yang berkedudukan di Amerika Serikat. Kontrak karya dalam bidang pertambangan dapat dilakukan dengan persyaratan: A. Kerjasama dengan pemerintah, B. Kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana pihak asing sebagai kontraktor. C. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR. Kontrak production sharing. Kontrak production sharing adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan kredit bagi asing yang pembayarannya termasuk bunganya dilakukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang biasanya dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Selanjutnya, Franchise and Brand As Agreement. Bentuk usaha kerjasama yang digunakan apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi barang yang telah mempunyai merek terkenal. Di dalam kamus Black Law Dictionary, franchise diartikan sebagai lisensi atau izin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangnya. Franchise and Brand As Agreement. 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki ciri khas usaha. Kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Ketiga, memiliki standar atau pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan untuk dibuat secara tertulis. Keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan keenam, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Pemberi waralaba adalah seorang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki kepada penerima waralaba. Franchise and Brand As Agreement. Asian Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan franchise menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, produk franchise. Kedua, processing franchise or manufacturing franchise. Ketiga, business format atau sistem franchise. Produk franchise. Di sini penerima franchise hanya bertindak sebagai distributor saja, dengan hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu atau pembatasan areal. Processing franchise or manufacturing franchise. Di sini franchisor memberikan know-how dan suatu proses produksi. Franchise memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki franchisor. Bisnis format atau sistem franchise. Di sini franchisor sudah memiliki cara unik dalam menyajikan produk dalam suatu paket kepada konsumen. Dalam hal ini, franchise mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor dan franchise diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis ini.
Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchise harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan franchisor. Franchise and Brand Agreement waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian yang menonton video YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Adinda Bahlil ini memegang kurang lebih 800 sampai 900 triliun investasi. Saya sudah titip pada beliau agar dikawinkan, agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Arahan Presiden Joko Widodo diterjemahkan dan ditindaklanjuti secara konkret oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Setahun setelah arahan Presiden, Badan Koordinasi Penanaman Modal berhasil mengeksekusi sebuah terobosan program, yaitu kemitraan usaha besar dengan UMKM. UMKM ini tidak dijamin bagaimana metode kerjasamanya dengan pengusaha besar. Dengan undang-undang ini, wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerjasama dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini perintah Presiden, Pak. Hasilnya, 56 usaha besar, baik perusahaan penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri, memastikan bergabung dalam program kemitraan dengan UMKM dan koperasi. Sebanyak 196 UMKM di berbagai daerah siap menjadi mitra dalam rantai pasok investor besar dengan potensi nilai kontrak 1,5 triliun rupiah. Usaha besar yang terlibat terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN. Salah satunya adalah Jeljedang. Perusahaan asal Korea Selatan ini menggandeng 3 UMKM. 근본 프로그램을 통해 외국 기업도 인도네시아 중소기업 발전에 작게나마 도움을 줄 수 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 백카페엠 프로그램을 통해 CJ가 중소기업의 기술 이전과 교육을 실시하여 중소기업의 제품이 높은 수준 이상으로 발전할 수 있도록 지원할 예정입니다. Perusahaan besar dalam negeri juga memiliki andil besar dalam berkolaborasi dengan para pelaku UMKM. Seperti yang dilakukan Penn Brothers dengan menyertakan 13 UMKM dalam rantai pasok usahanya. Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi nasional Indonesia. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengikuti program kemitraan ini tersebar di berbagai wilayah. Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar sehingga kami tidak bisa jual. Sehingga dengan adanya kemitraan yang dikoordinir oleh BKPM ini, saya bisa membuat produk yang lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu. Tentunya pasti bermanfaat untuk kami sebagai UMKM yang selama ini belum terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan harapannya dengan terjalinnya kerjasama ini membuat kami UMKM menjadi lebih maju lagi. Kami betul-betul merasakan sangat bermanfaat. Karena dengan adanya program pembinaan ini, terutama saran dan tindakan yang dilakukan oleh BKPM kepada kami menyebabkan kami punya motivasi lebih dan punya strategi baru untuk menjadi perusahaan yang punya visi ke depan.
Kami percaya kegiatan yang kami lakukan ini selaras dengan program BKPM dan menguatkan usaha mikro yang ada di Indonesia. Program kemitraan antara PMA dan PMDN dengan UMKM adalah langkah strategis untuk mendorong UMKM naik kelas. Muda-muda, pengusaha-pengusaha muda ini untuk naik kelas dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar. Kerja-kerja seperti ini yang kita butuhkan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah-masalah secara konkret.